Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandika Wiratama dengan NIM 2130 2050 3051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendidikan agama Islam dengan tugas beda masjid, beda konsep, dan beda fungsi. Apa hubungannya dengan kebudayaan? Baik, langsung saja ke penjelasan yang saya buat. Yang pertama, saya akan membahas Masjid Salahuddin Universitas Palangkaraya. Yang kedua, Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ini gambar dari Masjid Salahuddin Universitas Palangkaraya. Dan ini gambar Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Baik, saya sedikit menambahkan sejarah singkat masjid dan pengertian masjid. Masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada 28 September 622 di kawasan pinggiran Yathrib, Madinah. Masjid Quba bentuknya masih sangat sederhana, di mana tiangnya terbuat dari batang pohon kurma dan atapnya pun dari pelepah daun kurma. Setelah Masjid Quba yang didirikan ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari ke Mekah Madinah, di tahun yang sama dibangun masjid kedua, yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang awalnya juga berpenampilan sederhana diperluas serta dipermegah pada 706 Masehi. Yang kedua ada pengertian masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangun menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil selain digunakan sebagai tempat ibadah. Baik, lanjut. Di sini saya membuat konsep dan fungsi Masjid Salahuddin Universitas Palangkaraya. Pada masa Nabi Muhammad SAW pada era Madinah, ada tipe-tipe masjid yang perlu saya jadikan bahan pembelajaran juga. Masjid pertama, Masjid Quba, adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 50 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Quran surah At-Taubah ayat 108. Yang kedua ada Masjid di Dirar, adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, Masjid Dirar didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun secara teologis, Masjid Dirar didirikan oleh orang-orang munafik. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Masjid Salahuddin ini merupakan konsep Masjid Quba dikarenakan masjid ini dibangun atas dasar takwa. Lanjut untuk konsep dan fungsi. Tujuan pembangunan masjid ini di lingkungan kampus sejatinya memang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga bisa menjadi basis pusat pengembangan pendidikan karakter. Tempat ibadah harus memberikan pendidikan karakter agar anak-anak segenap mahasiswa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mencintai lingkungan dan cinta tanah air dengan mengamalkan agama yang dianut. Salah satunya tentu dengan menjaga kebersihan dan keindahan masjid kampus. Selain itu juga, masjid kampus perlu mengembangkan program pengkajian keagamaan yang fundamental, lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun ciri khas masjid harus tetap dipertahankan dan dibina. Salat 5 waktu, salat Jumat, ibadah-ibadah lainnya harus menjadi ciri masjid. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan dihindari meminjam istilah Imam Ghazali, semangat beribadah palsu, yakni beribadah padahal ibadahnya tidak sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, akibat ibadahnya ditolak oleh Allah.
Lanjut ke fungsi masjid kampus Salahuddin Universitas Palangkaraya. Masjid fungsinya: 1. Masjid kampus dan suasana religius, pembinaan salat wajib 5 waktu, pembinaan salat Jumat, pembinaan kegiatan bulan Ramadan, program tutorial atau mentoring keislaman, unit kegiatan dakwah mahasiswa atau disingkat UKDM, subunit pengkajian Islam, kegiatan hari raya Islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, ataupun ada di bulan puasa buka bersama atau dan lain-lain. Lanjut ke konsep dan fungsi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sama seperti tadi, pada masjid tadi di konsep untuk Masjid Salahuddin tadi dapat dilihat konsep masjid tersebut adalah Masjid Kuba dikarenakan masjid ini dibangun atas dasar takwa. Sedikit membahas tentang sejarah berdirinya Masjid Istiqlal, dimulai dari pertemuan penting antara Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama RI dan Anwar Djokroaminoto dari Partai Syarikat Islam untuk membahas pendirian sebuah masjid. Hasil pertemuan itu direspon oleh Presiden Soekarno dan pembangunan pertama dimulai pada 24 Agustus 1961 dengan pendirian tiang pancang. Masjid ini resmi digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim pada 22 Februari 1978 yang ditandai sebuah prasasti dipasang di tangga pintu As-Salam. Salah satu istimewaannya adalah Masjid Istiqlal dibangun bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Konsep masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan, terbebas dari cengkraman penjajah. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal, yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Kegunaan Masjid Istiqlal: selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisata yang berkunjung umumnya wisatawan domestik dan sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan dan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun demikian, bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu. Lanjut, untuk fungsi masjidnya sebagai pusat pemberdayaan infak, zakat, sedekah, juga wakaf, sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan pendidikan agama seperti TPA, madrasah, dan lain sebagainya, sebagai tempat diadakannya kegiatan sosial ekonomi yang berlandaskan agama atau koperasi masjid, sebagai tempat dilaksanakannya pengajian akbar, juga pengajian rutin atau berkala, sebagai tempat penyelenggara perayaan hari-hari besar keislaman, sebagai destinasi wisata yang menarik kunjungan wisatawan. Untuk menanggapi yang soal yang sebelumnya tadi, hubungan antara konsep dan fungsi masjid dengan kebudayaan, peran saya dapat menyimpulkan bahwa di Masjid Istiqlal tadi ada sedikit peran untuk mengembangkan budaya-budaya Islam seperti kayak mengadakan madrasah, TPA. Dapat dilihat di sini ada peran masjid yang terpenting dalam masyarakat juga untuk menghidupkan kebudayaan yang ada. Kebudayaan Islam meliputi setiap bidang kehidupan dan ia mencerminkan cara kehidupan Islam yang lengkap dan memiliki hubungan yang khusus dan mendasar dengan pengetahuan yang muncul sejak lahirnya Islam. Budaya-budaya yang dimaksud di sini yakni seperti memiliki madrasah untuk anak-anak menuntut ilmu seperti yang ada di Masjid Istiqlal tadi, seperti Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus memahami budaya yang ada dalam agama kita. Janganlah kita terlalu larut dalam budaya barat yang hanya membawa kita ke dalam lembah kesesatan. Budaya-budaya yang dimaksud di sini yakni seperti madrasah untuk anak-anak menuntut ilmu seperti Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus bisa memahami budaya yang ada dalam agama kita.
Janganlah kita terlalu larut dalam budaya barat yang akan hanya bawa kesesatan. Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.